Halo semuanya. Halo guys. Oke. General reading. General reading ya. Ini pembacaan kartu. Pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja ya yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Jadi, ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja. Kali ini temanya tentang yang sedikit lagi waktunya, sebentar lagi waktunya. Inilah yang akan benar-benar kamu dapatkan, ya. Jadi ini yang kamu akan dapatkan. Kamu akan dapatkan ini dalam waktu dekat. Tuh ya. Oke, kita lihat. Oke, tada. Wah. Jadi kalau aku lihat dalam waktu dekat ya, kamu akan mendapatkan energi kayak membara gitu ya. Kamu akan dapat energi yang membara, yang semangat, yang menggebu-gebu, melakukan sesuatu, mengusahakan sesuatu. Jadi ya, apapun itu bisa dijalani, apapun bisa dilewati ya. Itu. Terus, kamu akan diberikan energi yang bisa memikat ya. Kamu akan diberikan energi seperti daya pikat. Kamu akan bisa memikat sesuatu, atau kamu akan bisa memikat seseorang, beberapa orang, gitu. Mungkin dalam waktu dekat, auramu bisa menarik sesuatu. Auramu bisa menarik energi seseorang atau beberapa orang. Ya seperti kok ajaib banget ya gitu. Ya memang ajaib karena kamu layak dapatkannya ya. Soalnya gini ya, aku ngerasanya ini ada di antara kita. Udah sabar banget selama ini. Menjalani badai, menjalani ujian, cobaan, rintangan, tantangan. Jadi kayak apa ya? Itu membentuk auramu jadi kayak aura yang bagus gitu, aura yang benar-benar strong, kuat, aura yang memang benar-benar positif, aura yang membara gitu. Jadi orang lihat kamu bentar lagi ya membara gitu. Jadi dalam waktu dekat ada melihat kamu itu rasanya senang ya, ada dalam waktu dekat memandang kamu rasanya semangat, rasanya berhasrat, rasanya bergairah gitu. Ya itu dalam artian apa aja ya. Pokoknya sebenarnya dalam waktu dekat bisa aja kamu disukai beberapa orang ya. Kamu bikin beberapa orang tertarik sama kamu. Itu sih. Mungkin dalam waktu dekat kamu akan dicariin sama orang-orang yang udah berlalu. Kamu akan dicariin orang-orang yang kemarin, atau kamu akan dicari orang-orang yang kapan gitu ya, bisa juga yang saat ini, karena auramu bagus saat ini ya kan tuh. Terus kamu akan mendapatkan peluang, kamu akan mendapatkan kesempatan ya supaya hidup kamu lebih baik. Misalnya kamu akan dapat jalan keluar, atau kamu akan dapat titik terang untuk dapat uang, untuk dapat rezeki, atau untuk dapat seseorang gitu. Jadi apa ya, kamu harus meyakini itu. Kalau kamu yakin ya, misalnya berkata-kata yang positif seperti aku
layak mendapatkan yang baik karena aku baik. Atau aku yakin rezekiku baik karena aku berusaha yang baik gitu. Atau aku yakin layak mendapatkan dia karena aku sudah perjuangkan dia. Ya pokoknya berkata-kata yang positif, berpikir yang positif, nanti kamu terima yang positif. Begitu, oke? Kemudian oke. Aku ngerasa ya dalam waktu dekat yang akan benar-benar kamu dapatkan. Kamu akan dapat kekuatan spiritual ya. Atau bertambah lagi nanti kekuatan spiritualmu. Cie. Ya. Jadi nggak sekedar intuisi, nggak sekedar firasat ya. Mungkin selama ini yang kamu punya udah tajam nih soal intuisi, udah tajam soal firasat ya. Tapi dalam waktu dekat akan lebih dari itu yang kamu dapat. Bisa aja dalam waktu dekat kamu punya kekuatan selain intuisi, selain firasat ya. Misalnya ya kamu tuh kayak orang yang benar-benar tahu ke depannya harus bagaimana, ke depannya harus berbuat apa. Terus kamu bisa ke depannya membaca ya karakter orang-orang gitu. Ya mungkin dengan hanya lihat wajah seseorang, hanya dengan lihat fotonya, hanya dengan lihat gerak-geriknya, tingkahnya, kamu bisa baca karakternya atau lihat karakternya gitu. Misalnya dalam waktu dekat temanmu bertingkah ya, atau dalam waktu dekat ini ada saudara keluarga mungkin akan bertingkah. Ya di situ kamu bisa merasakan, oh begini karakter dia ya, oh begini karakter mereka ya, wah cukup tahulah gitu. Jadi ya aku ngerasa seperti itu. Oke. Terus apa ya? Dalam waktu dekat ini ada energi yang akan kamu dapat ya. Ini semacam energi yang lebih kayak menyadari ya. Menyadari tentang kehidupanmu itu sebenarnya bergantung sama dirimu ya. Ibarat ya kalau kamu ingin hidupmu ada perubahan, ya mungkin kamunya gitu lakukan perubahan. Jadi nggak usah nunggu-nunggu dia, nunggu mereka. Aku pengen nih misalnya pertemanan lebih baik, ya aku ingin mereka berubah lebih baik. Atau aku ingin keluarga ini lebih baik, ya aku ingin keluarga saudara berubah lebih baik. Atau aku ingin percintaan lebih baik, ya aku ingin dia berubah lebih baik gitu. Tapi ya sebenarnya ya buat apa berharap sama dia, sama mereka ya. Jadi jangan berharap gitu ke orang-orang. Kalau misalnya orangnya mau berubah ya syukur, tapi kalau orangnya belum niat berubah gimana ya? Kalau orangnya belum mau berubah gimana? Jadi lebih baik ya kamunya berubah. Kamunya yang kayak ya udahlah, ini hidupku ya bergantung sama diriku. Mungkin aku harus berubah lebih mandiri, berubah lebih bergantung sama diri sendiri, berubah lebih fokus sama diri sendiri. Jadi ya yang ngapain bergantung sama mereka tuh. Oke. Dan dalam waktu dekat sebenarnya kamu ini ya, kamu perlahan akan bisa gitu ya sayang sama dirimu, akan bisa merawat dirimu. Ada beberapa hal pantas dipikirkan, tapi ada yang enggak ya. Ada beberapa hal pantas dibawa ke perasaan, tapi ada yang enggak ya. Berarti dalam waktu dekat kamu akan belajar cuek gitu.
Jadi iya nih, dalam waktu dekat kamu akan belajar cuek atau semakin cuek. Jadi dalam artian ya udah, emang siapa mau diharap ya? Siapa yang bisa diharap lagi selain diri sendiri ya? Jadi berharaplah sama dirimu, berharap pada Tuhan, berharap pada semesta, itu aja. Itu sih. Dan aku ngerasa saat kamu cuek ya, ini ada mau kejar kamu. Atau minimal mata-matai kamu ya, aku rasanya. Jadi buat kalian ini yang belajar menyayangi diri sendiri, menyayangi kesehatan mental, menyayangi kesehatan fisikmu, lebih cuek gitu ya. Ya aku rasa ada mau kejar kamu, tapi minimal seseorang itu jadi mata-matai kamu, jadi bertanya-tanya tentang dirimu gitu. Wah. Terus apa yang kamu minta itu akan menjadi kenyataan. Duar. Ya ini diberikan tidak secara cuma-cuma. Jadi kalau ini terjadi, ya permintaanmu akan dikabulkan, permohonanmu akan jadi kenyataan, harapanmu akan terwujud. Ini karena kamunya udah berusaha selama ini, ya kan? Tuh. Jadi ya mau gimana? Inilah hidup, dijalani aja, berusaha aja, berjuang keras ya. Aku ngerasa segala usahamu, perjuanganmu itu gak sia-sia. Ada waktunya ya, keinginanmu akan menjadi nyata. Tuh. Oke? Dan aku rasa dalam waktu dekat ini ada yang berharap sama kamu. Cie. Ada yang berharap sama dirimu ya. Mungkin orangnya ini kurang percaya diri, atau egonya masih tinggi, atau keadaannya ya belum mendukung saat ini. Tapi dia ini dia sayang banget ini sama kamu. Ini ada yang sangat mencintaimu, bahkan pengen gitu menjadi pasanganmu. Atau jangan-jangan ya suatu saat ya kalian bersama, atau kalian akan bertemu, atau kalian akan bersatu ya. Ya kalau dia perjuangkan kamu, terus sama-sama berjuang, ya udah jadi gitu. Ya kan? Seperti itu sih. Wah, kemudian kamu akan diberikan kekuatan spiritual lagi gitu ya. Kamu akan semakin suhu ya. Kamu akan semakin cerdas, kamu akan semakin pintar soal spiritual. Tuh. Jadi kedepannya aku ngerasa ya, kamu itu akan jadi orang yang berpengaruh. Kamu akan jadi orang yang berdampak. Kamu akan jadi orang yang jadi sorotan gitu. Kamu akan diperhatikan, kamu akan dilihat, kamu akan dipandang. Ya asalkan kamu fokus ini. Fokus dalam spiritualmu. Supaya fokus menjadi cahaya gitu. Ya kalau kamu jadi cahaya ya kamu akan dilihat orang lah. Kamu akan dipandang sama keluargamu. Kamu akan dipandang sama teman-temanmu, masa lalumu, dan masa sekarang gitu ya. Begitu. Ini ada beberapa di antara kita tertarik ya belajar spiritual lagi. Ada beberapa di antara kalian tertarik mendalami spiritual lagi. Kayak misalnya, apa sih kekuatan aku lagi ya selain intuisi? Apa jangan-jangan aku ada kekuatan dari leluhur begitu ya? Bisa aja kamu ada kekuatan dari leluhur, dari kakek nenek moyangmu ya, diwariskan ke kamu. Atau ada kekuatan ini dari malaikat. Misalnya ya kamu itu kayak orang yang
bisa berbuat sesuatu loh untuk dunia ini. Kamu bisa membawa perubahan lebih baik untuk dunia ini. Misalnya, tunjukkanlah pola pikirmu, tunjukkan mindsetmu, tunjukkan cara pandangmu yang udah luar biasa itu, ya. Misalnya, ya cara pandangmu terhadap dunia, cara pandangmu terhadap semesta ini gimana, ya. Supaya orang-orang tidak duniawi lagi, supaya orang-orang tidak ikuti standar-standar yang mungkin toksik selama ini, ya. Jadi kamu yang bawa perubahan positif. Begitu. Oke? Dan aku ngerasa dalam waktu dekat ada mau datang ya, karena tertarik sama spiritualitasmu. Ada dalam waktu dekat mau menghampirimu karena tertarik ya dengan dirimu yang spiritual. Kayak ya ingin kayak kamu gitu, say, bro ya. Ada yang ingin seperti dirimu, sis, bro. Ibarat kayaknya enak ya hidup seperti kamu. Sepertinya nyaman, tenang, damai, hidup spiritual seperti kamu gitu. Oke. Aku ngerasa beberapa hal akan terungkap, akan terjawab. Misalnya, kalau ada drama, ada masalah, akan kelihatan biang keroknya, ya. Ada bentar lagi kayak gitu. Ada di bulan November sama Desember ini ya, terjawab. Jadi nanti ada semacam hal-hal yang kayak muncul lah, terungkap lah, terjawab gitu. Oh, ternyata ini ya dalangnya dari masalah. Oh, ternyata itu ya biang keroknya dari drama-drama ini. Ya kamu akan tahu. Tuh. Dan kamu akan mencoba ikhlas, akan mencoba melepas dan fokus sama dirimu. Begitu. Ya, misalnya dalam waktu dekat terjadi ya sesuatu soal percintaan, soal pertemanan, soal keluarga, drama atau apa gitu. Yang kamu akan tahu, oh ini ternyata dalangnya, biang keroknya, penyebabnya atau siapa gitu ya. Jadi kamu kayak, oh ya udah. Berarti ngapain lagi memberikan perhatian, ngapain lagi berlebihan ya. Berjuang untuk inilah, untuk itulah, untuk mereka lah. Kalau ternyata mereka lah biang keroknya gitu. Kalau ternyata mereka lah pembuat masalah, mereka lah yang bikin drama, buang-buang waktumu aja, sia-siain perjuanganmu aja gitu. Kan kayak gitu dilepasin lah ya. Dilepaskan. Dan kamu kayak akan ngerasa ya udah, sekarang hidupmu itu tentang dirimu gitu. Kamu mau apa di hidupmu ya lakukan. Jangan bergantung lagi sama mereka gitu. Jangan lagi ada ketergantungan ataupun kemelekatan ya dengan siapapun. Ya kalau ada yang positif ya itu nggak apa-apa pengaruhnya ke kamu. Tapi kalau negatif kan males gitu. Ya jadi harus bijak lah. Bijak memilah, memilih. Ada beberapa orang membangun di hidupmu, tapi ada yang membuat kamu tidak berkembang, ya kan? Tuh. Oke. Kemudian ini adalah waktu dekat, sebentar lagi mau fokus ke dirimu ya. Mungkin ada yang ngerasanya kamu berbeda dari yang lainnya ya. Mungkin beberapa hal terungkap lagi, kayak ternyata kamu selama ini benar ya. Kamu tuh nggak salah, kamu nggak buruk, kamu nggak seburuk yang mereka kira, kamu nggak seburuk yang dia bayangkan gitu. Jadi ya ada bentar lagi melihat gitu ya, atau fokus ke kamu aja karena ngerasa gitu, oh iya ya, kamu harusnya yang aku pilih, cie. Kamu harusnya yang aku perhatiin, kamu yang harusnya ya aku fokusin gitu ya. Udah sih kayak akhirnya sadar aja, oh iya ya, kamu teman yang baik, kamu keluarga yang baik, yang tulus ya, atau kamu cinta terbaik. Ada ini mau fokus sama kamu ya.
ya udahlah, namanya kebenaran itu akan terungkap. Jadi nggak usah takut ya, nggak usah takut dicap buruk lah, dianggap sebelah mata lah, disalah-salahkan lah. Karena ya kalau kamu benar, kamu akan ditunjukkan benar. Kalau kamu orangnya baik, ya kamu akan ditunjukkan baik gitu. Oke. Terus oke. Wah, dalam waktu dekat kamu akan diberikan perlindungan, penjagaan ya. Jadi jangan heran kalau kamu membatasi diri. Jangan heran ya terkadang kamu menutup diri ya, karena ya kamu harus dilindungi lah. Kamu tidak boleh terus-terus dimanipulasi. Kamu tidak boleh terus-terus terpancing oleh dia, oleh mereka. Ya, di sini juga ada energi semacam penyembuhan, healing. Jadi kalau kamu kayak ada energi ingin membatasi diri, menutup diri ya, mungkin karena kamu harus healing gitu. Ya, jangan mikirin orang terus. Jadi kalau ada di tahap kayak aku kok tiba-tiba lemes ya, aku tiba-tiba capek, nggak jelas gitu. Ya mungkin capek fisik atau mental juga bisa. Atau kenapa ya bawaan aku pengen menyendiri gitu. Kayaknya kayak lagi males ngerespon gitu ya. Ya udah, mungkin sekarang waktunya healing, waktunya penyembuhan, waktunya ngecas energi juga, ngumpulin energi lagi ya. Karena menghadapi dunia lagi ya harus ada energi lagi ya kan. Menghadapi mereka lagi nanti harus ada energimu lagi tuh. Oke. Dan kamu ini gak pernah sendirian, kamu dijaga ya. Ini kalian ada dijaga sama kakek atau nenek moyang, tapi ada juga nih ya dijaga malaikat gitu. Ada di antara kita ini selalu dijaga. Jadi sebenarnya walaupun menyendiri, ngerasa nggak sih kita tuh nggak merasa sepi gitu. Pernah nggak ada di fase kayak pengen menyendiri tapi nggak rasa sepi, nggak kesepian gitu ya? Ya mungkin orang-orang bilang, ih kamu batasi diri menyendiri berarti kesepian dong, ih kasihan dong ya. Tapi kan itu persepsi mereka. Tapi aslinya kamu nggak kesepian gitu ya. Saat kamu menyendiri, fokus sama dirimu, kamu nggak sepi gitu ya. Ya orang-orang aja yang ngejudge kamu kesepian, padahal enggak gitu. Ya aslinya kamu kalau menyendiri gitu kan jadinya fokus sama diri sendiri. Kalau kamu menyendiri, ya kamu fokusnya ke tujuanmu, bukan ke mereka lagi gitu. Enak aja kan mikirin mereka terus ya. Jadi kamu kalau udah mikirin diri sendiri, ya kamu akan sampai ke tujuanmu, kamu akan sampai ke impianmu, cita-citamu, harapanmu gitu ya, seperti itu. Oke, jadi ya aku rasanya itulah ya, kalau misalnya menyendiri itu nggak ngerasa sepi karena kamu seperti dilindungi, kamu seperti dijaga. Jadi ketika menyendiri gitu kamu nggak sendirian ya. Ketika menyendiri gitu kamu nggak kesepian karena kamu nggak sendirian. Ada kayak semacam perlindungan. Jadi entah di kanan, di kiri, di belakang itu ada ngejagain kamu. Ada sebenarnya sosok yang melindungi kamu. Sosok ini kan ya pokoknya penjaga gitu, yang nyuruh kamu, menuntun kamu, fokus dong sama dirimu sekarang, fokus dong sama kerjaanmu, fokus sama keuanganmu sekarang gitu. Fokus dong sama duit, nah kayak gitu. Oke. Terus kita lihat lagi ya. Oke. Aku ngerasa dalam waktu dekat ya, ini kamu akan mencoba menutup mata, menutup telinga,
menutup mata, menutup telinga. Ibarat kayak, orang-orang toksik itu ya, apapun yang mereka lakukan terserah, aku nggak mau lihat gitu. Apapun yang mereka bicarakan, aku nggak mau dengar. Mereka mau bergosip, aku nggak mau dengar, ya. Jadi kan ini kan ada kayak semacam gini loh. Kamu menutup mata, menutup telinga. Terus yang toksik-toksik ini mau mengecoh hidupmu lagi. Yang toksik, yang beracun ini mau merasuki, mau mengusik hidupmu, mengganggu hidupmu lagi. Tapi kamu kayak menutup mata, kamu akan menutup telinga. Ya pokoknya udahlah, nggak mau tahu lagi, ya. Nggak mau lihat lagi, nggak mau dengar lagi tentang dia, tentang mereka. Atau kayak, ya bodo amat gitu. Masa bodoh lah, masa bodoh aja gitu. Wah. Dan ketika kamu ini ya, fokusnya ke dirimu, fokusnya ke yang positif, fokusnya ke energi yang baik, ya kamu akan bersinar, kamu akan bercahaya, ya. Jadi ngerasa nggak sih sebenarnya hidup kita gini-gini aja, atau selama ini begitu-begitu aja, karena kita fokusnya ke mereka, ya. Kita fokusnya ke dia. Jadinya kapan kita bersinar, ya? Oke, jadi ya sadarlah untuk fokus sama dirimu. Terus fokusnya ke energi-energi positif, ya. Sebenarnya nggak apa-apa meladeni orang-orang, merespon orang-orang, tapi yang positif lah, ya. Supaya hidup kamu itu juga positif, hidupmu berkembang, maju, ya. Karena kalau fokusnya ke toksik, ke negatif, kita susah berkembang, ya kan? Tuh. Oke. Sebentar lagi, wah, satu persatu keinginanmu ya, ini akan kamu dapatkan. Ya walaupun pelan-pelan. Jadi dalam waktu dekat, ya kamu ngerasa ini aja ya, nggak akan nyangka gitu, nggak akan nyangka. Misalnya sekarang punya duit segini ya, tapi nanti bentar lagi duit kita segitu. Ya segitu itu lebih banyak lah gitu, aku rasanya ya. Atau sekarang aku cuma punya ini ya, tapi nanti punya ini, punya itu, ya kan? Gitu, diaminkan dong ya. Terus dalam waktu dekat ini, terutama sampai akhir tahun ini ya. Ini sampai akhir tahun, orang-orang yang pernah kamu harapkan akan berdatangan, ya, gitu. Misalnya, aku sih berharap cuma sama Dora, ya. Ternyata Suneo juga datang, gitu. Atau aku berharap sebenarnya sama Yolanda, gitu. Ternyata nanti Frankie datang, gitu, ya. Jadi ada seperti itu. Atau aku berharap ya keluarga aja yang datang. Ternyata lebih dari keluarga. Ada juga nanti datang teman, ada juga nanti datang orang masa lalu, orang yang sekarang, bahkan mungkin ya orang-orang dari masa depan akan berdatangan segera gitu. Karena apa ya? Kayak memang ada perubahan di hidup kamu dalam waktu dekat. Perubahan di hidupmu ini terutama ya, kamu akan lebih berharga, kamu akan lebih dihargai, kamu akan lebih dihormati, dipandang, dilihat. Jadi orang-orang akan sadar aja gitu, kamu pantas ya didatangi, kamu pantas dihubungi, kamu pantas dicari, ya seperti itu. Oke, jadi sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.